Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Aziz Hasanan Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri. Yang sangat saya hormati Al-Mukarram Romo Kiai Haji Agus Ahmad Dadis Al-Ishaqi. Yang sangat saya hormati Ibu Nyai Hindun, Ibu Camat Semampir. Niki lek camate punya ini mesti nggih masyarakate ayem. Luar biasa. Kula mau dibisiki kalian Ustadz Ali, ya. Bapak Kepala KUA kita di Kecamatan Semampir. Beliau itu punyai Pak Hakim, ya, dicintai umatnya di Semampir. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin, amin. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali, Haji Muhammad Ali selaku Kepala KUA Kecamatan Semampir. Yang sangat saya hormati seluruh panitia pelaksana kegiatan peringatan Hari Santri 2021 di Kecamatan Semampir. Hadirin wal hadirat ingkang sangat saya hormati, saya muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Namun kita tetap bisa melaksanakan kegiatan peringatan Hari Santri yang kita laksanakan setiap tahun. Informasi dari Punyai Hindun tadi itu, walaupun dalam kondisi kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya, 5M yang kita promosikan plus 1D. Jangan lupa berdoa, riyadhah kepada Allah. Insya Allah sebentar lagi COVID ini segera berlalu. Ya. Tadi saya ditunjukkan video oleh Gus Mamat tadi itu di Haromen, rupanya soft sudah di batasan jarak soft itu sudah diambili semuanya. Ini artinya berarti alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat di Nabawi dan juga di Masjidil Haram itu secara softnya sudah rapat gitu. Ini pertanda insya Allah betul-betul sebagaimana juga kondisi di tempat kita Jawa Timur sudah level 1 ya. Bapak Ibu sekalian semuanya yang sangat saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di tempat ini insya Allah sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita bersama, bahwasanya santri siaga jiwa raga. Komitmen kita itu insya Allah sudah tidak kita ragukan lagi. Sumbangsi santri, sumbangsi dunia pesantren, sumbangsi para kiai, para santri untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah tidak diragukan lagi. Sehingga kalau tadi dalam marsnya Yalal Waton, siapapun yang akan mengancam pasti akan hancur di bawah durimu ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dalam memperingati Hari Santri ini betul-betul akan memberikan semangat, motivasi, menginspirasi kepada kita untuk tetap senantiasa mengabdi dalam rangka untuk kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan insya Allah kepada kita semuanya. Para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya muliakan, di Kecamatan Semampir ini termasuk lembaga pendidikan Al-Qur'annya ini paling banyak. Alhamdulillah, dari 2.300 TPQ yang ada di kota Surabaya, itu Semampir ini paling banyak. Kalau 2.300 kota Surabaya itu dibagi 31 kecamatan, maka rata-rata sekitar 75. Maka Semampir ini itu yang masuk di aplikasi Sidia, ya, aplikasi Sidia yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya atas tindak lanjut dari nota kesepakatan sinergi antara Kementerian Agama dengan Pemkot sebagai bentuk apresiasi kepada para guru-guru TPQ. Alhamdulillah, Semampir ini ada 441 ya, lembaga yang masuk di dalam Sidia, dan jumlah total gurunya ada sekitar 1014 guru yang mendapatkan bisyarah atau insentif dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi saya terima kasih sekali pada Bunyai Hindun. Alhamdulillah, pemerintah kota kita sangat memberikan apresiasi kepada guru-guru kami di lingkungan lembaga pendidikan Al-Quran, wabil khusus di TPQ. Ya, sehingga setiap tahun itu luar biasa dana yang diberikan oleh kementerian atau yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada guru-guru kita yang ada di lembaga pendidikan Al-Quran, khususnya di TPQ. Nah, mudah-mudahan ini terus bisa jalan, ya. Dan komitmennya Pak Erik, insya Allah setiap tahun akan dinaikkan. Amin, amin. Ya. Ya, kalau ada kenaikan gitu, guru-guru TPQ kita mesti tepuk tangan punya. Ya, karena sungguh 500.000 per bulan itu, ya. Oh, guru-guru kita ini betul-betul napa-napa nih, santri-santri yang ngaji di TPQ itu kadang-kadang banyak juga yang nggak membayar sahriyah. Kemisan itu dari yang mesti, sehingga kalau diberikan apresiasi dari pemerintah kota 500.000 itu sudah luar biasa. Insya Allah sesuai dengan nota kesepakatan yang saya tanda tangani mewakili Bapak Kepala Kantor, itu berlaku 5 tahun sejak tanggal 31 Januari 2021, berarti sampai selesainya masa beliaunya. Ya, itu insya Allah akan terus. Kalau naiknya itu 100-an berarti terakhir nanti 1 juta. Kalau 200-an naiknya berarti sudah panjenengan hitung piambak. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada peringatan Hari Santri kita sungguh patut bersyukur. Kalau kita sebagai masyarakat anak bangsa ini, alhamdulillah dengan pemerintahan yang sekarang, pemerintahnya Pak Jokowi dengan Yai Ma'ruf Amin, ada, kalau saya menulis atau saya angan-angan menyimpulkan ada 3 kado istimewa. Yang pertama adalah Hari Santri. Ini luar biasa sebagai bentuk rekognisi. Jadi sejak tanggal 22 Oktober 2015, waktu itu di Masjid Istiqlal Jakarta, ya, pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, alhamdulillah kemudian memberikan apresiasi kado istimewa dengan pengakuannya terhadap keberadaan para santri, para kiai yang telah berjuang luar biasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, sehingga alhamdulillah setiap tahun kita peringatan Hari Santri. Ya, kita tidak meragukan lagi tentang ya sumbangsi yang luar biasa yang dilakukan oleh para kiai, utamanya di Jawa Timur, utamanya di Surabaya, ya, sehingga juga sampai dengan adanya Hari Pahlawan. Itu kalau tidak karena santri yang dikomando oleh Bapak Bung Tomo dengan kalimat takbirnya, maka mungkin kita tidak akan seperti sekarang ini. Kemudian kado yang kedua, alhamdulillah
pemerintah kita telah memberikan kado yang berupa Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, Undang-Undang Pesantren. Ini sungguh luar biasa. Ini momentum yang sangat luar biasa. Akhirnya kemudian berdampak, berimplikasi pada pengembangan lembaga pendidikan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Khususnya alhamdulillah lembaga pendidikan Al-Quran. Ya. Insya Allah bagi kepala-kepala TPQ sudah sering mendengar dengan adanya kebijakan baru Kementerian Agama melalui Kepdirjen 91 tahun 2020, keberadaan kelembagaan TPQ itu semakin kuat karena adanya undang-undang pesantren tersebut. Sehingga akhirnya kemudian sekarang tertata. Kalau dulu kita acuannya hanya peraturan pemerintah nomor 55 ya, tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Tapi sekarang dengan adanya undang-undang pesantren, akhirnya alhamdulillah secara kelembagaan ya, dengan adanya Kepdirjen 91 tahun 2020 itu kelembagaan TPQ semakin diakui. Alhamdulillah misalkan mulai tahun 2020 kemarin pemerintah hadir, tidak hanya sekedar memberikan rekognisi, afirmasi, tapi juga memfasilitasi. Insya Allah seluruh TPQ di Kecamatan Semampir ini semuanya dapat bantuan COVID yang 10 juta ya, walaupun hanya 10 juta ya. Itu sebenarnya kalau tidak terjadi COVID maka itu sebagai bentuk BOP gitu aja, tanpa BOP COVID ya, untuk memberikan penguatan, mensupport terhadap lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran ya. Itu dampak dari adanya undang-undang pesantren. Terkait dengan penguatan kelembagaan itu, alhamdulillah saya sangat memohon sekali, berharap sekali kepada para kepala TPQ untuk selalu menginformasikan, memberikan penguatan terhadap guru-gurunya. Jangan lupa sekarang aturannya, kurikulumnya sudah ada, kurikulum lembaga pendidikan Al-Quran standar nasional sudah ada, kemudian penjaminan mutunya juga sudah ada ya. Kemudian juga ada standar kompetensi pendidikan Al-Quran. Kalau di formal namanya SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, kita juga sudah ada. Silakan itu nanti selalu menjadi bagian dari bacaan supaya mengingatkan kita untuk selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Saya diingatkan oleh waktu itu sudah Pak Pomo, Kepala Dinas Pendidikannya, Pak Hakim, pada saat penandatanganan nota kesepakatan antara Kemenak dengan pemerintah Kota Surabaya, Pak Hakim kalau bisa seluruh guru-guru TPQ itu menjadi guru-guru yang profesional. Nah, profesional bagaimana? Semua guru-guru TPQ itu harus memiliki sertifikat profesional sebagai seorang guru Al-Quran sesuai dengan metode masing-masing. Itu ada di dalam ya, Kepdirjen 6092 tentang standar penjaminan mutu tenaga pendidik Al-Quran. Oleh karena itu mohon agar supaya itu terus ya, upaya-upaya untuk peningkatan mutu gurunya ya, sehingga anak-anak yang kita bimbing, santri-santri yang kita ajar, maka itu akan kualitasnya menjadi bagus ya. Kalau tadi Bu Camatnya saja luar biasa fasihnya membaca Al-Quran ya, maka mestinya santri-santri kita di Kecamatan Semampir ini juga mengikuti seperti beliaunya. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Ada kado yang ketiga ya, ini perlu saya sampaikan supaya lebih memotivasi kita. Orientasi kita bukan kemudian minta supaya pemerintah mengucurkan dana kemudian diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam, tapi memang
Seharusnya pemerintah memberikan apresiasi dan perhatian terhadap upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Islam. Karena pesantren dan lembaga pendidikan Islam itu adalah sebagai benteng. Ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada pesantren, tidak ada TPQ. TPQ di Surabaya tadi saya sampaikan jumlahnya 2.300 sekarang ini dengan yang baru, yang terdaftar. Ya, ini berarti rata-rata setiap kecamatan ada 75 TPQ. Maka sangat-sangat rugi dan sayang sekali kalau ada anak-anak kita yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Ya. Karena itu kemudian akhirnya pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan kado yang ketiga, yaitu Perpres Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, plus di dalamnya adalah lembaga pendidikan Al-Quran atau dana abadi pesantren. Ya. Oleh karena itu ini semuanya menjadi motivasi buat kita bersama, khususnya para kepala-kepala TPQ. Ayo kita bersama-sama berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita, ya, termasuk juga masyarakat kita di Kecamatan Semampir ini. Kita dorong wali muridnya, jangan sampai kemudian ada anak-anak kita kemudian tidak mengaji di lembaga pendidikan Al-Quran, ya. Karena kalau anaknya umat Islam kemudian tidak bisa baca Al-Quran, naudzubillahi min dzalik, ya. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran forum komunikasi pendidikan Al-Quran di Kecamatan Semampir. Ini luar biasa, yang paling kompak di kota Surabaya ini Bu, di Kecamatan Semampir. Itu. Jadi ini mboten ngecap karena di hadapan panjenengan. Ya. Itu penyuluhnya itu Pak Suwanto, itu sekaligus juga sebagai pengurus FKPK, ya, sehingga antara penyuluh kemudian FKPK-nya dan komponen-komponen yang lain bisa sinergi bersama-sama, karena memang tujuan kita adalah mengemban amanah untuk bagaimana membumikan Al-Quran. Komitmen kita jangan sampai ada anak Surabaya di Kecamatan Semampir ini kemudian tidak bisa baca Al-Quran. Apalagi ada pondok pesantren yang luar biasa. Beliaunya pondok pesantren Tahfidzul Quran kagunganipun Yai Aziz. Ya, Yai Aziz ini ternyata mutakharrij awal dari MQ, ya, Madrasatul Quran Tafireng Yai nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dapat berkahnya. Anak kula salam mriku Yai. Pangestunipun, ya. Insyaallah anak-anak yang kita bina, ya, kita bimbing, kita ajari tentang Al-Quran, itu nanti akan menjadi penolong buat kita semuanya. Karena dengan anak-anak kita yang pandai dan cinta baca Al-Quran, jelas di hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong nanti kita, bagi kita semuanya yang cinta terhadap Al-Quran. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, saya atas nama Kementerian Agama Kota Surabaya dari Seksi PD Pontren mengucapkan ribuan terima kasih dengan adanya kegiatan ini. Ayo kegiatan semacam ini kita urip-urip terus dalam rangka untuk syiar agama kita, dalam rangka untuk ngurip-ngurip agamanipun Gusti Allah. Kalau umpamanya kita mau berjuang, berjihad melalui Al-Quran, insya Allah berkah hidup kita akan senantiasa mengiringi kita semuanya. Dari kami Kementerian Agama mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang selama ini di dalam kami bersilaturahim atau mungkin melayani berkenaan dengan administrasi dan lain sebagainya. Sekedar informasi, mohon agar supaya mungkin lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran di Kota Semampir yang kebetulan tahun ini banyak sekali, ada sekitar 1000 kami untuk sekota Surabaya yang harus perpanjangan, segera untuk disampaikan kepada kami, karena rencananya insya Allah mudah-mudahan bocorannya Pak Kakanwil kemarin, alhamdulillah Yai, Kepala Kantor kami Pak Dr. Husnul Maram MHI
itu sekarang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nah, bocorannya beliaunya, pangestunipun, mudah-mudahan beliaunya diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah, dilindungi oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manfaat, maslahah, barokah untuk umat di Jawa Timur ini. Nah, insya Allah bocoran dari beliaunya, ya insya Allah nggak lama-lama Pak Hakim Surabaya nanti kepala kantornya segera, sehingga nanti yang menandatangani itu kepala kantor yang baru, karena nanti per 1 Desember nanti ya untuk perpanjangan yang baru. Jadi monggo segera diberikan kepada penyuluhnya, dari penyuluh nanti disampaikan kepada kami, tidak perorangan atau per lembaga yang mengantarkan kepada kami. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan ya, atas nama Seksi PD Pontren Kota Surabaya. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita di dalam mencerdaskan anak-anak kita ya di Kecamatan Semampir ini melalui Al-Quran dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita laksanakan, dapat kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus FKPK Kecamatan Semampir senantiasa akan lebih maju barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Andes Abdul Hakim MAG selaku Kasih PD Pontren Kota Surabaya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat